Salam bahagia dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Anak-anak, tema kita untuk hari ini adalah tentang mengatasi masalah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mendapat masalah? Anak-anak, setiap orang tentu pernah mengalami berbagai permasalahan. Ada permasalahan yang sederhana, ada juga permasalahan yang rumit. Kali ini kita akan belajar untuk meneladan bagaimana Buddha mengatasi berbagai kesulitan masalah. Sudah siap? Mari kita belajar untuk meneladan Buddha dalam mengatasi masalah. Sebagai pengantar, Pak Guru akan menyajikan sebuah kisah dilematis tentang kera cerdik dan buaya dungu. Pada zaman dahulu, suatu ketika Bodhisatta terlahir kembali sebagai seekor kera. Ketika akan melalui sebuah sungai untuk pulang, batu tempat ia melompat di tengah sungai terlihat mencurigakan karena batu itu terlihat lebih tinggi di atas air. Untuk memastikan kebenarannya, Bodhisattva berseru menyapa batu itu. "Halo batu, halo batu, halo." Batu itu tetap diam. Maka kera itu berseru, "Mengapa batu, temanku, engkau tidak menjawab panggilanku hari ini?" "Iya kera, ada apa?" Kera memastikan di batu itu ada buaya yang akan menangkapnya. Karena tidak ada jalan kembali yang lain, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah dengan mengecoh buaya tersebut. Bodhisattva berseru, "Tidak ada cara lain selain menyerahkan diriku padamu, buaya. Buka mulutmu dan tangkap aku saat aku meloncat ke mulutmu." Bodhisattva mengetahui bahwa saat buaya membuka mulutnya, matanya akan terpejam. Maka saat buaya tanpa curiga membuka mulutnya, matanya terpejam. Kera yang cerdik itu melompat ke atas kepala buaya dan secepat kilat mencapai pinggir sungai. Anak-anak, dari kisah tadi kita dapat mengambil suatu hikmah. Kita harus pandai-pandai dalam menghadapi berbagai permasalahan. Pada saat ada masalah, saat itu kita akan mengerahkan berbagai potensi, pemikiran, tindakan, dan yang lainnya agar dapat keluar dari berbagai permasalahan. Kita dapat menyelesaikan masalah, kita akan mendapatkan pengalaman berharga, dan juga kebijaksanaan kita semakin berkembang. Kita juga dapat belajar dari pengalaman orang lain dalam menghadapi permasalahannya. Banyak di antara kita terinspirasi oleh pengalaman orang lain dalam mengatasi masalahnya. Buddha merupakan salah satu inspirator yang luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari kisah dan ajaran Buddha sebagai sumber inspirasi seperti pada kisah berikut. Kisah Buddha Superhero. Dewa Datta adalah orang jahat yang berpikiran buruk kepada Buddha. Dia berpikir tak ada satu makhluk pun yang bisa menyentuh Buddha. Tapi Raja Gajah Nalagiri akan kusuruh menghancurkan Buddha. Akan kuminumkan 16 guci minuman keras kepada Nalagiri.
akan kulepaskan Nalagiri ke arah jalan raya yang dilalui Buddha. Hari ini akan terjadi pertempuran Guru Agung dan Nalagiri. Nalagiri akan menghancurkan Buddha dan beliau akan meninggal. Nalagiri berlari dengan kencangnya seperti gunung yang tinggi menghampiri yang maha sempurna. Ketakutan tak ada dalam diri Buddha. Keberanianlah yang ada. Dengan getaran cinta kasih Buddha yang terpancar, dengan suaranya yang penuh kelembutan seperti suara Brahma. Nalagiri membuka matanya dan melihat tubuh Buddha bersinar terang. Dia menjadi gelisah dan kasih Buddha yang amat besar. Diturunkanlah belalainya. Dia berlutut di kaki Buddha. Nalagiri, kamu adalah gajah jahat. Aku adalah gajah Buddha. Tidak jahat dan tidak liar. Tidak membunuh manusia. Jangan menyerang Buddha, oh gajah. Jangan berpikiran jahat untuk melukaiku. Jangan mabuk-mabukan dan berbuat bodoh. Karena berbuat bodoh akan membawa ke alam sengsara. Berbuatlah banyak kebajikan sehingga dapat menuju ke alam bahagia. Gajah itu bergetar diliputi oleh kebahagiaan yang amat besar. Penuh kebahagiaan, penduduk pun penuh kegirangan. Bila kita mencermati kisah Buddha superhero tadi, maka dapat mengambil hikmah bahwa Buddha pun yang maha suci dan maha welas asih mengalami berbagai masalah. Sering sekali Buddha mengalami masalah yang sangat serius, namun Buddha dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang Buddha. Buddha tidak pernah menghindari permasalahan yang datang padanya. Pada dasarnya, setiap permasalahan dapat dihadapi dengan prinsip ajaran 4 kebenaran Arya. Catur Arya Sacani. Suatu masalah harus dipahami dan penyebabnya harus diatasi. Maka hilangnya masalah dapat tercapai, yaitu dengan mengembangkan jalan suci Arya Magga. Berdasarkan materi pada kisah inspiratif tadi, mari kita rumuskan bersama terkait cara-cara mengatasi masalah seperti yang diteladankan oleh Buddha. Buddha menghadapi setiap permasalahan dengan penuh tanggung jawab. Buddha tidak pernah kehilangan sifat agungnya dalam menyelesaikan masalah, yaitu penuh welas asih, hati yang suci, dan penuh kebijaksanaan. Mengatasi masalah dengan prinsip ajaran Arya Saca. Anak-anak, dari materi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Masalah adalah kesenjangan, yaitu kesenjangan antara keadaan yang terjadi dengan keadaan yang dikehendaki. Setiap orang pasti pernah mengalami permasalahan. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, seseorang harus menganalisis untuk dihadapi atau dielakkan. Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah, tergantung pada kemampuannya. Kita dapat meneladani dan menginspirasi cara Buddha dalam menghadapi permasalahan. Prinsip ajaran Catur Arya Sacani adalah formula ajaran Buddha untuk menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi. Sampai di sini kebersamaan kita untuk kali ini, anak-anak. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.